Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa nafa'ana bihi wal khamisu dukhulul waqti. Bermula syarat sah salat yang kelima ialah masuk waktu. Ay ma'rifatu dukhulihi yaqinan aw zannan bil ijtihadi. Yakni mengetahui masuknya waktu secara yakin aw zannan bil ijtihadi, atau berprasangka kuat dengan cara berijtihad. Benar-benar dia berprasangkanya, dugaannya sangat kuat dengan cara dia berijtihad. Aman sholla biduniha bi an hajama wa sholla lam tasihha sholatuhu. Maka siapa orang yang sholat tanpa mengetahui waktu masuknya, bi an hajama, dengan bahwasanya seumpama dia gegabah, wa sholla, kemudian dia sholat, lam tasihha sholatuhu, maka tidak sah sholatnya. Wa in waqa'at fil waqti, dan sekalipun memang terjadi sholat tersebut di dalam waktunya. Dia sholat tapi pakai cara dia, sholat zohorin mah, dia sholat aja zohor. Dia nggak dengar azan, dia nggak dengar panggilan azan atau beduk dan lain sebagainya. Dia sholat aja pakai cara dia. Dan kebetulannya juga memang sebenarnya udah masuk, tetap nggak sah sholatnya. Dia mesti benar-benar yakin kalau itu sudah masuk waktu. Yakin, jam 12:30. Berarti dia udah yakin kalau jam 12:30 itu sudah masuk waktu sholat zuhur. Tapi kalau dia nggak ada jam, nyangka-nyangka aja, ya zuhur kali ini, ya sholat aja zuhur. Dan tepat, ternyata memang dia sholat di dalam waktunya. Tapi karena dia gegabah, maka tidak sah sholat. Li'adami syarti, karena ketiadaan syarat. Bikhilafi ma law shalla bil ijtihadi, berbeda perkara jikalau dia sholat dengan cara berijtihad. Tsumma tabayyana anna sholatahu kanat qoblal waqti. Kemudian jelas bahwa sholatnya itu terjadi dia sholat sebelum waktunya. Fa innahu in kanat alaihi fa'itatun min jinsiha. Maka sesungguhnya kelakuan seperti itu, jikalau keadaan atas orang tersebut sholatnya sholat yang tertinggal, min jinsiha, daripada jenis sholat yang ia lakukan, waqa'at anha, maka terjadi sholat itu daripada sholat yang tertinggal atau sholat yang dikodok. Sebaliknya, kalau tadi dia gegabah, maka sekalipun masuk waktu, dia tidak sah sholat. Nah kalau sekarang dia udah ijtihad nih, bayangan, dia nggak ada jam, dia pakai faktor bayangan. Wah kayaknya sih ini sekarang udah masuk sholat zuhur nih. Dia sholat aja. Ternyata sebenarnya belum waktu masuk sholat. Dia sholat zuhur di 11:30 umpamanya. Bagaimana tuh kasus seperti itu? Sholatnya tetap, cuman sholatnya dia terhitung sholat kodok. Barangkali dia punya tunggakan sholat kodok zuhur, maka
dianggap sholatnya itu sholat qadha. Nah, ketika dia udah tahu, oh ternyata tadi saya sholat di jam 11:30, tetap sah sholatnya, tidak terhitung dosa karena dia udah ijtihad. Tapi nanti dia sholat lagi. Sholat yang tadi apa? Zohor yang tadi. Sholat zohor yang tadi dikategorikan sholat qadha. Barangkali dia dulunya pernah meninggalkan sholat. Ternyata dia orang yang baik, orang yang alim, orang yang soleh, nggak pernah dia ninggalin sholat dari sejak balik. Bagaimana tuh? Wa illa waqa'at lahu naflan mutlaqon. Dan jikalau dia tidak memiliki sholat yang tertinggal, waqa'at lahu naflan mutlaqon, maka terjadilah sholat itu bagi dia sholat sunnah mutlak. Dia nggak pernah bandel, dia nggak pernah ninggalin sholat. Maka sholat yang dia lakukan sebelum waktunya itu terhitung sholat sunnah mutlak. Walau kana yusolli subha kulla yaumin bil ijtihadi tsumma tabayyana annahu kana sholahu kulla yaumin fi tilkal muddati qoblal waqti. Maka jikalau keadaan seseorang sholat di waktu subuh setiap hari dengan cara berijtihad, tsumma tabayyana, kemudian jelas nampak, annahu kana shollahu, bahwasanya kelakuan keadaan sholatnya ia itu sholat subuh setiap hari, fitil kalmuddati, pada masa-masa dia melakukan sholat subuh, qoblal waktu, ternyata dia sholatnya sebelum masuk waktu. Lam yajib alaihi illa qada'u subhil yaumal akhir. Maka tidak wajib atas orang tersebut mengkodok sholat subuh, kecuali dia mengkodok subuh illa qada'u subhil yaumil akhir, kecuali sholat subuh yang terakhir dia lakukan. Akot saja. Setiap hari dia sholat subuh dengan cara berijtihad. Nggak ngelihat jam. Kayaknya udah subuh ini, dia sholat. Besok begitu lagi, kayaknya udah subuh ini. Dia perhatiin awan. Dia lihat. Kayaknya udah subuh ini. Dia sholat. Setiap hari dia berijtihad seperti itu. Ternyata sudah berhari-hari dia melakukan itu, kenyataannya sebenarnya dia sholat sebelum waktunya. Maka dia hanya mengkodok sholat subuh yang terakhir yang dia lakukan saja. Kenapa? Li'anna subha kulli yaumin yaqa'u 'anil ladzi qablahu wa subhul yaumil awwali waqa'a naflan mutlaqon. Karena subuh setiap hari yang terjadi pada sebelum waktunya dan subuh pada yang awalnya waqa'a naflan mutlaqon, maka terjadi sebagai sunnah mutlak. Kan kalau tadi dia nggak punya kodoan, nggak punya sholat yang tertinggal, maka terhitung dia sholat sunnah mutlak. Nah sekarang kan dia tiap hari sholatnya berijtihad. Maka sholat-sholat yang dia lakukan mengkodok satu sama lain. Dia kerjain Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, terus dikerjain. Yang Senin yang Selasa buat ngodoin yang Senin, yang Rabu buat ngodoin yang Selasa. Begitu. Nah, ternyata dia kan selama ini sholatnya ternyata sebelum waktunya. Jadi sholat-sholat yang dilakukan sebenarnya ngodoin yang kemarin itu. Kalau seumpamanya ngitungin logika, berarti selama ini dia sholat sebelum waktu, kan nggak sah sholat sebelum waktunya. Ternyata dia sholat tuh sebelum waktunya tiap hari. Di kemudian hari ternyata dia punya jam. Oh berarti saya selama ini salah.
maka dia tidak perlu mengkode semua sholat yang dia lakuin, cukup yang terakhir aja. Karena kan yang kemarin-kemarin itu saling mengkodok. Saling mengkodok. Oke. Maka cukup dia mengkodok sholat yang terakhir. Oke. Di hari yang terakhir aja. Wasoha adaun biniyati qada'in wa aksuhu. Dan sah sholat dengan niat ada, dengan sholat ada dengan niat qadha, wa aksuhu, dan begitu juga sholat qadha dengan niat ada. Sholli fardhu subhi qadhaan, padahal dia sedang sholat ada, atau sebaliknya sholat ada sebenarnya dia sholat qadha. Haitsu kana jahilan bil hal, sekira-kira keadaan orang itu tanpa pengetahuan dalam kondisi tersebut. Kalau dhanna khuruja waktiha, maka jikalau dia berprasangka kuat keluar waktunya sholat, li ghaimin, karena mendung, wa nahwihi, dan seumpamanya, fanawaha, maka dia niat akan sholat tersebut mengqadha, fatabayyana baqa'uhu, maka nampak ketetapan waktu tersebut. Au dhanna baqa'uhu, atau dia berprasangka kuat baqa'ahu, akan tetapnya waktu sholat itu, fanawaha ada, maka dia niat akan sholat tersebut niat ada, fatabayyana furujuhu, maka ternyata keluar waktunya, soha, maka sah sholat seperti itu. Kayaknya mendung nih, gimana ya, apa udah masuk ini apa belum, maka dia sholat dengan niat qadha. Di subuh kayaknya sih ini, padahal sebenarnya mendung. Di subuh kayaknya apa udah nggak punya jam, jangan udah terang, dia qadha. Padahal itu masih ada. Atau dibalik, dia sholat ada, padahal sebenarnya itu dia ketipu mendung, udah jam 8 sebenarnya itu, cuman kayak subuh aja. Kak sah sholat walaupun dia niat ada. Sohal istimali ahadihima, sah dengan menggunakan salah satu daripada qadha dan ada, bi maknal akhor, dengan makna yang lain lugatan secara bahasa. Fa in kana aliman amidan, maka jikalau keadaan orang itu orang alim dan dia sengaja, lam yasihha, maka tidak sah sholatnya. Ditalaqu bihi, karena dia memainkan perkara tersebut. Naam in qasada bidzalikal makna lughawiyya. Ya, jikalau dia bermaksud dengan makna seperti itu, makna secara lugawi atau secara bahasa. Karena makna qadha dan ada menurut bahasa sama aja. Tapi kalau menurut secara istilah syara, qadha dan ada beda. Sekarang subuh 4:15. Maka jam 5:30 itu udah nggak bisa sholat subuh, udah terbit itu, maka dia niat qadha sebenarnya. Lantaran dia jahil, tidak ada pengetahuan, mau jam 5:30, mau jam 6, dia sholatnya tetap adaan aja, karena dia bodoh tanpa pengetahuan. Sah gak sholat? Sah, sholatnya tetap sah, karena maknanya itu menggunakan makna secara lugawi. Tapi kalau dia alim, dia tahu sebenarnya qadha nih, udah jam 7, tapi dia niatnya tetap ada, berarti dia bermain-main dalam ilmu syariat, maka nggak sah mempermainkan hukum seperti itu. Maka kita harus mengerti jadwal waktu sholat itu penting. Sekarang subuhnya 4:15, berarti kalau saya sholat jam 6 masih ada subuh pak enggak? Jangankan jam 6, 5:30 aja udah nggak dapet. Maka penting kita mengetahui jadwal sholat. Wallahu a'lam.